Saat ini sedang marak perekrutan CPNS di tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, informasi ini akan sangat bermanfaat terkait 13 jenis tunjangan untuk PNS jika Anda dinyatakan lulus nantinya di seleksi CPNS 2021 ini. Apa saja tunjangan tersebut? Silahkan simak sampai habis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Jadi yang pertama adalah ada yang disebut dengan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini biasa disebut dengan tukin. Lazimnya jadi tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tunjangan kinerja ini berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Jadi tunjangan kinerja ini berbeda-beda setiap daerah. Kita ketahui ada di Indonesia ini beberapa daerah yang termasuk besar tunjangan kinerjanya, seperti misalnya di daerah Jakarta, DKI Jakarta, tunjangan kinerja di sana itu besar seperti itu. Nah, sekali lagi berbeda-beda setiap daerah tentunya. Kita lanjut, yang kedua adalah ada yang disebut dengan tunjangan beras. Tunjangan beras ini diberikan kepada PNS dalam bentuk uang dan diberikan sesuai jumlah keluarga yang ditanggung, yakni sebanyak 10 kg per orang. Nah, ini referensi yang kami peroleh terkait tunjangan beras. Kemudian ada yang disebut dengan tunjangan umum. Tunjangan umum ini diberikan bagi PNS yang menjabat struktural di suatu lembaga atau instansi serta tidak termasuk jabatan fungsional ya. Jadi jabatan fungsional itu seperti saat misalnya guru ya, itu adalah termasuk jabatan fungsional. Jadi tidak ada tunjangan umum. Tunjangan ini diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut. PNS golongan PNS 1 dapat 175.000. PNS golongan 2 ya, PNS golongan 2 itu 180. Golongan 3 itu 185 dan golongan 4 itu 190. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri ini diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan sebesar 5% dari gaji pokoknya. Jadi istri ini atau suami dapat tunjangan itu 5% dari gaji pokok. Selanjutnya ada tunjangan anak. Sebagaimana tunjangan suami atau istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP nomor 7 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri serta menjadi tanggungan PNS. Dan selanjutnya adalah tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki jabatan tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Eselon itu misalnya kepala seksi, kepala bidang, ya, kemudian kepala dinas, seperti itu. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Perpres nomor 26 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Selanjutnya, perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini tidak sifatnya sebagai tunjangan tetap. Ini insidental ya, tergantung PNS-nya melakukan perjalanan dinas atau tidak. Nah, PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas. PNS bisa dikatakan sebagai profesi yang sering merasakan perjalanan dinas keluar kota, bahkan terkadang ke luar negeri. Setiap melakukan perjalanan dinas, PNS akan mendapatkan uang saku yang lazim dikenal sebagai SPPD. SPPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 PMK 05/2008. Komponen perjalanan dinas antara lain uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Berikutnya yakni biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya sewa kendaraan. Ya, selanjutnya ada yang disebut dengan tunjangan fungsional. Ini misalnya guru, ya khusus guru juga misalnya dapat tunjangan fungsional setelah mendapatkan SK fungsional. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru. Jadi ini hanya untuk teman-teman guru yang bisa mendapatkan tunjangan profesi guru.
yaitu besarannya sama dengan 1 kali gaji pokok. Kemudian ada yang disebut dengan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan ini adalah tunjangan untuk guru-guru yang belum sertifikasi atau biasa disebut dengan tamsil. Kemudian ada yang disebut dengan tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini adalah tunjangan untuk guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, daerah perbatasan, kemudian daerah terluar ya, itu ada tunjangan khususnya. Kemudian ada yang disebut dengan gaji 13 atau tunjangan yang diberikan pada saat tahun ajaran baru siswa, karena diperuntukkan untuk PNS membiayai anaknya yang akan sekolah. Kemudian ada yang disebut dengan tunjangan hari raya atau THR yang tidak lama lagi akan cair untuk tahun 2021 ini atau biasa disebut dengan gaji ke-14. Nah, demikianlah gaya tunjangan-tunjangan yang bisa diterima oleh PNS. Mungkin ada yang belum kami cantumkan, silahkan dikomentari, atau ada yang keliru menurut Bapak Ibu silahkan berkomentar. Kita diskusi di kolom komentar. Sebagai tambahan, kami akan memberikan informasi terkait rincian gaji PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku.